Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan tentang kajian hukum Islam. Di sini saya akan membahas tentang pengertian hukum Islam. Dalam masyarakat Indonesia berkembang berbagai macam istilah. Istilah satu dengan lainnya mempunyai persamaan dan sekaligus perbedaan. Istilah yang dimaksud adalah syariat Islam, fikih Islam, dan hukum Islam. Dalam bahasa Indonesia, istilah syariat Islam berarti hukum syariat atau hukum syara, sedangkan istilah fikih berarti hukum fikih atau kadang-kadang hukum Islam. Syariat merupakan landasan fikih dan fikih merupakan pemahaman orang yang memenuhi syarat tentang syariat. Oleh karena itu, seseorang yang akan memahami hukum Islam dengan baik dan benar harus dapat membedakan antara fikih Islam dengan syariat Islam. Pada dasarnya, syariat adalah wahyu Allah yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah. Syariat bersifat fundamental, mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari fikih, berlaku abadi dan menunjukkan kesatuan dalam Islam. Sedangkan fikih adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Karena itu sifatnya instrumental, ruang lingkupnya terbatas, tidak berlaku, abadi, dapat berubah dari masa ke masa, dan dapat berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Fikih merupakan elaborasi atau rincian terhadap syariah, melakukan kegiatan ijtihad atau usaha sesungguh-sungguhnya yang menggunakan segenap kemampuan yang ada, dilakukan oleh ahli hukum yang memenuhi syarat untuk mendapatkan suatu kepastian hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuan dalam Al-Quran ataupun hadis. Berikut sifat dan hukum Islam. Yang pertama Rabbaniyah, yang kedua Insaniyah, yang ketiga Wasatiyah, yang keempat Waqiyah, yang kelima Tatawur, dan yang keenam Di sini menjelaskan tentang ruang lingkup hukum Islam. Hukum Islam, baik dalam pengertian syariat atau fikih, dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, badah. Badah adalah aktivitas seorang mukmin yang bersifat vertikal atau hablum minallah secara ritual yang tata cara dan pelaksanaannya telah diatur dengan rinci oleh Allah dan Rasul-Nya dalam hadis, yaitu sholat, zakat, dan haji. Yang kedua yaitu muamalah. Muamalah adalah ketetapan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan lainnya yang terbatas pada aturan-aturan pokok dan tidak seluruhnya diatur secara rinci sebagai ibadah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang tujuan hukum Islam secara umum. Para pakar hukum Islam merumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak segala yang mudarat dan yang membawa pada mudarat. Dengan kata lain, tujuan hukum dalam Islam adalah untuk memberikan kemaslahatan hidup bagi manusia, baik rohani maupun jasmani, individu dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja, tetapi juga untuk kehidupan di akhirat kelak. Tak satu pun hukum yang disyariatkan dalam Al-Quran maupun Sunnah kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan. Berikut ada 5 tujuan hukum. Yang pertama, pemeliharaan agama, pemeliharaan akal dan pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta. Sumber hukum Islam, Al-Quran berasal dari kata qoro'ah yang artinya membaca. Membaca dengan bersuara, sehingga makna Al-Quran berarti buku yang dibaca atau buku yang mestinya dibaca, atau bila dihubungkan dengan kepercayaan Islam berarti hukum yang selamanya akan tetap dibaca. Menurut istilah, Al-Quran berarti kumpulan wahyu Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW selama menjalankan kenabiannya melalui malaikat Jibril untuk disebarluaskan kepada umat manusia. Adapun wahyu yang pertama turun ialah surat Al-Alaq, dan sebagai ayat terakhir ialah surat Al-Maidah ayat ketiga. Menurut Prof. Mahmud, bahwa Al-Quran adalah sumber hukum, bukanlah
bukanlah kitab hukum, atau lebih tepatnya bukan kitab undang-undang dalam pengertian biasanya sebagai sumber hukum ayat-ayat Al-Quran. Tidaklah menentukan syarat sampai pada bagian kecil yang mengatur muamalat usaha manusia. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan kontribusi umat Islam dalam perumusan. Nampak jelas setelah Indonesia merdeka, sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, hukum Islam telah menjadi bagian dan kehidupan bangsa Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum semakin nampak jelas dengan diundangkannya beberapa peraturan berundang-undang yang berkaitan dengan hukum Islam. Dan lanjut, saya akan di sini menjelaskan kesimpulan juga. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur segala aspek kehidupan umat Muslim. Sumber-sumbernya berasal dari Al-Quran, hadis, dan wahyu. Jelas tidak diragukan lagi, tujuan pun sangat mulia, yakni untuk memberikan kemaslahatan hidup bagi manusia yang baik, rohani maupun jasmani. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja, tetapi juga untuk kehidupan di akhirat kelak.